Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tutahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi faddalana bi afdalis syari'at wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi ila yawmin yuhasabu a'malu jami'il makhluqat, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini, pagi yang mulia, karena kita berada di tempat yang mulia, kita berada di majelis yang mulia, yang mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji terkait babul istiqomah, bab tentang istiqomah. Ada beberapa ayat yang disajikan di dalam kitab ini sebelum mengutip tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan istiqomah. Ayat yang pertama yang dikutip oleh pengarang kitab ini adalah surah Hud ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta. Fastaqim, istiqomahlah Anda, kama umirta, sebagai mana Anda diperintah. Istaqim kama umirta itu menurut Imam Ibnu Katsir maknanya adalah ya'muru ta'ala rasulahu wal mu'minina bis-sabati wad dawami 'alal istiqomah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman bis-sabat. Bis-sabat itu untuk konsisten, ya,
wadawam, dan terus menerus alal istiqomah, untuk beristiqomah. Jadi ayat ini fastaqim kama umirta, ini adalah perintah bahwa kita itu harus istiqomah. Bahkan kata Ibnu Abbas, fastaqim kama umirta ini, jadi ayat ini manujilat ala rasul fi jami'il Quran ayatun kana asyaddu wala asaqu alaihi min hadhil ayat walidzalika qala li ashabihi hina qalu qad asra'u ilaika ats-tsayyib wa qala syai'atan. Kata Ibnu Abbas, jadi tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang asyad, ayat yang paling berat selain ayat ini, ayat terkait dengan istiqomah. Karena memang istiqomah itu tidak mudah. Nanti istiqomah itu seperti apa? Nanti kita bisa melihat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua yang dikutip oleh pengarang kitab ini adalah surah Fussilat ayat 30 sampai 31. Ini masih ayat berkaitan tentang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikat, maka malaikat akan senantiasa tatanazzal itu terus menerus turun kepada mereka. Berarti kalau malaikat terus menerus turun kepada orang yang mengatakan Rabbunallah, kemudian dia istiqomah, berarti akan datang ya kebaikan dari Allah, akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka dia itu la takhafu wa la tahzan. Mereka tidak akan memiliki rasa takut, mereka tidak akan merasa bersedih. Ketakutan, takut karena ini, takut karena itu, takut karena kurang ini, kurang itu, sedih karena urusan dunia, tidak ada bagi orang-orang yang mereka itu istiqomah. Dan kata Allah, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang istiqomah itu bil jannah, dengan surga. Jadi jelas dari ayat ini saja para jamaah rahimakumullah bahwa istiqomah itu akan mendatangkan berbagai kebaikan, akan mendatangkan berbagai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kemuliaan yang sangat istimewa yang kita harapkan, yaitu kita bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang dikutip oleh muallif pengarang kitab ini adalah surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Ini hampir senada dengan ayat yang tadi sebelumnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Hanya bedanya dalam ayat ini ada perkataan ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang istiqomah itu mereka adalah para penghuni surga, para pemilik surga, khalidina fiha, selama-lamanya berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa orang yang istiqomah. Nah, bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang istiqomah ini? Hadis yang pertama dari Abi Amr
Wakilah dan dikatakan Abu Amr itu adalah Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Abu Amr berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, qul, katakanlah li bagiku fil Islam, di dalam Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadun ghairu, yang aku tidak akan bertanya tentang perkara itu ahadan, kepada seorang pun selain. Ya Rasul, katakan satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada yang lainnya. Maka apa jawaban Rasul? Kata Rasul, qul, katakanlah, amantu billah summastaqim. Amantu billah, berimanlah kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi perintahnya hanya dua, amantu billah summastaqim, beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomah. Nah, beriman kepada Allah ini kalau kita sambungkan dengan ayat yang tadi, ketika Allah mengatakan bahwa orang yang mengatakan Rabbunallah, nah orang yang mengatakan Rabbunallah itu adalah orang yang beriman, karena orang itu sudah menyatakan bahwa Rabbnya adalah Allah, bahwa yang mengatur segalanya itu adalah Allah, yang mengatur kehidupannya, yang mengatur alam semesta, yang mengatur apa yang terjadi di dunia ini adalah Allah. Berarti dia meyakini bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Dalam arti lain, dia itu adalah orang yang beriman. Maka setelah kita beriman, tugas kita itu apa? Tugas kita itu adalah istiqomah. Istiqomah, ya. Jadi istiqomah itu kalau kita lihat penjelasannya, yang disebut dengan istiqomah itu adalah al-luzum ala ta'atillah. Al-luzum ala ta'atillah. Jadi senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau diartikan juga al-istiqomah ya al-iltizam manhajal Islam. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab juga mengatakan al-istiqomah antakuma ala amrin wa nahyin wa la tazugu anhu ru'anit ta'labi. Jadi istiqomah itu apa? Istiqomah itu senantiasa kita ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu apa? Al-iltizam, kita senantiasa terikat manhajal Islam, dengan tata cara Islam, itu namanya istiqomah. Jadi setelah kita beriman, maka kita harus istiqomah, kata Rasul, harus terikat dengan tata cara Islam. Maksudnya apa? Dengan tata cara Islam itu berarti bagaimana hidup pribadi kita, hidup individu kita menurut Islam. Bagaimana hidup berumah tangga kita menurut Islam. Istiqomah itu terus mengikuti tata cara hidup Islam. Bagaimana bisnis kita menurut Islam sehingga tidak keluar dari tata cara Islam. Bagaimana jual beli kita, bagaimana perniagaan kita, bagaimana aktivitas-aktivitas kita selain dalam aktivitas ibadah itu senantiasa terikat dengan tata cara Islam. Bagaimana aktivitas yang lebih jauhnya, berbagai aktivitas individu, aktivitas bermasyarakat, aktivitas satu dengan yang lain, bermuamalah, aktivitas ekonomi, aktivitas politik. Nah, semuanya senantiasa al-iltizam, terikat dengan tata cara Islam. Maka itu istiqomah. Maka istiqomah itu tidak mudah. Istiqomah itu kita harus senantiasa mengikuti ya tata cara Islam.
ketika kita ternyata dibenturkan kepada fakta bahwa kita itu sulit terikat dengan tata cara Islam, maka ini akan menjadi permasalahan bagi kita. Kita punya hutangnya gede. Kalau ingin cepat lunas hutang yang gede itu, maka banyak yang menawarkan cara mudah. Salah satu cara mudahnya apa? Kita minjem ke bank. Salah satu cara mudahnya apa? Kita minjem ke bank emok gitu. Cara mudahnya tuh banyak tawaran-tawaran. Kalau kita tidak tahu bagaimana Islam itu berbicara terkait dengan bank emok, terkait dengan riba itu, maka kita akan mudah mengambil riba itu, padahal itu bukan tata cara menurut Islam untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang kita, ya. Maka kita harus tahu berarti para jamaah rahimakumullah, bagaimana tata cara Islam ini, ya, tata cara Islam ini terkait dengan ya berbagai kehidupan. Sehingga kalau kita sudah terikat dengan berbagai tata cara Islam dalam kehidupan ini, berarti kita senantiasa ada dalam ketaatan. Karena orang yang taat itu adalah orang yang senantiasa terikat, kata Umar bin Khattab, dengan perintah dan larangan Allah. Jadi istiqomah itu senantiasa terikat, senantiasa melaksanakan perintah Allah, senantiasa menjauhi larangan Allah. Itu istiqomah, ya. Jadi apapun, kalau itu perintah Allah, maka dia akan siap menjalankannya. Apapun kalau itu larangan Allah, maka dia akan siap meninggalkannya. Itu adalah orang yang istiqomah. Jadi hadis ini walaupun pendek, ya itu mah 1 menit juga hafal kayaknya. Qul amantu billah tsummas taqim. Gitu hadisnya pendek. Qul amantu billah tsummas taqim. Tapi ternyata maknanya luar biasa. Kalau kata anak muda zaman sekarang itu, ya istiqomah itu memang berat gitu. Kan kalau anak muda kadang-kadang ya rindu itu berat. Tapi menurut kita berdasarkan tuntunan Nabi, yang berat itu apa? Adalah istiqomah, ya, istiqomah. Itu hadis yang pertama. Da'wal iman la takfi malam yadul alal imani al amal. Dan hadis ini juga menunjukkan para jamaah rahimakumullah bahwa pengakuan kita itu sudah beriman itu tidak cukup. Ya. Di da'wal iman la takfi, pengakuan bahwa kita sudah beriman la takfi tidak cukup. Malam yadulla alal imani al amalu, selagi belum menunjukkan kepada keimanan itu al amal, adalah amal. Maka kita mengetahui iman itu apa? Iman itu adalah al-qaulu bil lisan atau at-tasdiqu bil qalbi, al-qaulu bil lisan. Pembenaran yang ada dalam hati, bahwa kita menyatakan dalam hati kita, membenarkan dalam hati kita Rabbunallah, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Kemudian kita mengatakan dalam lisan kita, mengatakan dengan lisan kita Rabbunallah. Jadi tasdikun bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Jadi perkataan dan perbuatannya harus sejalan. Jadi kita mengakui bahwa Tuhan kita itu Allah, beriman. Tapi kalau di dalam amalnya tidak mencerminkan bahwa kita ini adalah hambanya Allah, tidak mencerminkan bahwa kita ini menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, maka keimanannya itu belum cukup. Jadi harus ditunjukkan, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Harus dibuktikan, harus ada amal perbuatan. Berarti kalau kita mengaku Rabbunallah, maka dalam kehidupan kita harus sejalan tadi. Dengan apa? Manhaj Islam, yaitu dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu turjumatun
lahu wa samratun min samrati al-istiqomah darajatun aliyatun tadulu ala kamalil imal wa uluwil himmah. Jadi istiqomah itu adalah darajatun aliyatun. Istiqomah itu adalah tingkat yang tinggi, tadulu ala kamalil iman, yang menunjukkan kepada sempurnanya iman. Jadi sempurna tidaknya iman seseorang itu dilihat dari apa? Istiqomah atau tidaknya orang tersebut, ya. Begitu juga menunjukkan kepada uluwul himmah, tingginya himmah, tingginya cita-cita. Jadi cita-cita kita yang paling tinggi itu apa? Adalah istiqomah. Kita harus senantiasa istiqomah. Ini cita kita, istiqomah dalam kehidupan itu. Ikan kalau istiqomah itu kalau secara bahasa istiqomah itu ya lurus terus. Lurus itu istiqomah, ya. Istaqim itu ya luruslah Anda. Jangan belok-belok gitu. Ya, walaupun jalan itu suka ada belok ya, tapi dalam keimanan harus lurus. Lurus keimanan, jangan sampai belok menjadi orang fasik, belok menjadi orang munafik, bahkan belok lebih jauh lagi menjadi orang kafir. Luruslah kita, terus ada dalam jalan keimanan, terus ada dalam rel keimanan yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, para jamaah rahimakumullah, hadis ini dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Hurairah ini masuk Islamnya itu sudah tua. Jadi belajar Islamnya itu sudah tua karena dulunya adalah penyembah matahari. Tapi walaupun masuk Islamnya sudah tua, tapi Abu Hurairah itu bersungguh-sungguh untuk mengejar sahabat-sahabat yang lain. Maka Abu Hurairah tinggal di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kalau ini apa nih? Ada kamar-kamar masjid. Ya, tinggal di kamar masjid untuk bisa belajar langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita di dalam hadis mendengar hadis ini riwayat Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah, memang Abu Hurairah hidupnya itu dekat dengan Nabi. Tempat tinggalnya itu dekat dengan rumah Nabi. Berarti kalau dekat dengan rumah Nabi banyak mendengar perkataan Nabi. Maka termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Hurairah berkata, qala, kata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qaribu itu maknanya semakna dengan al-muqarabah. Muqarabah itu apa? Al-qasdu allazi la guluwa fihi wala taksir. Jadi qaribu, bermaksudlah Anda dengan penuh keikhlasan atau bersengajalah Anda dengan penuh kesungguhan, tanpa ada tipu daya, tanpa ada melalaikan. Wasaddidu, dan sadidu itu al-istiqomah wal isobah. Wasaddidu, dan istiqomahlah, wal isobah, dan tepatlah Anda dalam melakukan amal. Sadidu itu maknanya dua, istiqomahlah dan tepatlah Anda dalam melakukan amal. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, kata Rasul,
annahu sesungguhnya la yanjua ahadun tidak akan selamat ahadun salah seorang minkum di antara kalian bi amalihi dengan amalnya. Qalu mereka berkata, para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, dan tidak Anda juga ya Rasul. Maka Rasul menjawab, wala ana, tidak saya juga. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali mencurahkan kepadaku Allah birahmatin dengan rahmatnya, minhu darinya, wa fadlin dan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini yang pertama memerintahkan kepada kita untuk senantiasa punya tujuan yang murni, dan ketika punya tujuan yang murni sungguh-sungguhlah di dalam tujuan itu. Jangan sampai tujuan kita sekedar tipu-tipu, tujuan kita kemudian kita kerjakan secara tidak maksimal, ya. Jadi kalau punya maksud, punya tujuan, maka sungguh-sungguhlah kerjakanlah secara maksimal. Kemudian hadis ini juga memerintahkan kepada kita untuk ya istiqomah. Untuk istiqomah. Maka istiqomah itu tadi maknanya luzumut ta'atillah, ya. Jadi tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna salah satu yang tadi kita ungkapkan. Jadi memerintahkan terhadap istiqomah. Dan Rasul juga mengingatkan dalam hadis ini bahwa kita itu tidak akan bisa diselamatkan dengan amal kita. Jadi yang menyelamatkan kita itu bukan amal kita. Ini harus kita ingat, para jamaah rahimakumullah. Banyak amal kita, amal ini, amal itu belum tentu bisa menyelamatkan kita. Maka ketika para sahabat bertanya, ketika Rasul mengatakan seperti itu, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Apakah engkau juga tidak akan diselamatkan dengan amal? Iya, tidak akan. Aku juga tidak akan diselamatkan dengan amalku. Apa yang menyelamatkan kita itu, apa yang menyelamatkan Rasul itu? Illa ayyataghammadani birahmatin. Yang akan menyelamatkan itu adalah rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah, kemudian keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya berarti para jamaah rahimakumullah, ya kita jangan berbangga dengan ya amal kita. Dengan amal kita sudah ahli pengajian, kita sudah ahli sholat berjamaah, kita sudah ahli sedekah, kita sudah ahli ini, ahli itu. Banyak amal kita, hati-hati, kita jangan merasa bangga dengan amal kita. Wah, saya sudah beramal ini, beramal itu, saya mah pasti nanti itu masuk surga, saya mah pasti selamat dari nerakanya Allah, saya pasti selamat dari azabnya. Hati-hati kalau kita punya perasaan seperti itu, ya, perasaan seperti itu. Kita beramal ini dalam rangka apa? Kita beramal ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Karena Allah memerintah saya, dan ketika saya melaksanakan perintah Allah, ini adalah bukti ibadah saya, bukti ketundukan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Karena kita semata-mata menjalankan perintah Allah. Karena sebenarnya ya Allah itu memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk beribadah. Ayatnya kan populer, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Jadi Allah itu menciptakan kita ke dunia itu untuk beribadah, bukan untuk bekerja, bukan untuk berbisnis. Ibadah tuh, Mas Tori. Untuk beribadah, ya, bukan untuk kerja.
Ya, untuk beribadah. Enggak ada yang lain untuk ibadah. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa segala sesuatu aktivitas kita itu harus bernilai ibadah. Maka aktivitas yang bernilai ibadah itu ketika kita tadi menjalankannya sesuai dengan manhaj Islam, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, menjalankannya senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah. Gitu. Jadi kalau kerja semata kerja hanya untuk mengumpul-ngumpul uang, mengumpul-ngumpul harta, maka mungkin itu jauh sekali dari yang namanya nilai ibadah. Ini artinya apa? Segala sesuatu itu harus menujunya kepada tujuan kita diciptakan, itu ibadah. Kerja untuk ibadah, ini untuk ibadah, itu untuk ibadah. Aktivitas apapun kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi hati-hati tadi kita berbangga dengan amal kita. Karena amal kita itu tidak akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memasukkan itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka agar amal kita ini, bagaimana caranya agar amal kita ini para jamaah rahimakumullah bisa mendatangkan rahmat Allah? Maka tadi agar amal kita ini bisa mendatangkan rahmat Allah, kita jangan berbangga dengan amal kita. Kita melakukan amal perbuatan kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, ngaji kita, itu semata-mata karena apa? Karena kita tunduk patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah semata-mata karena kita ibadah kepada Allah. Kenapa ibadah kepada Allah? Agar Allah mendatangkan rahmatnya kepada kita. Maka Allah ketika sudah mendatangkan rahmatnya, berarti insya Allah kita punya peluang besar untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya, dari azabnya, dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk istiqomah, tetap ada dalam ketaatan, tetap ada dalam tata cara kehidupan yang Islami. Agar apa? Agar mendatangkan rahmat Allah. Kan Allah sangat senang kalau hambanya itu senantiasa melakukan ketaatan. Berarti kalau Allah senang itu, Allah ya sayang. Ya Allah sayang, seperti anak kita saja. Kalau anak kita itu senantiasa menuruti perintah kita, anak kita itu diperintahkan ini, dianjurkan itu, nurut kepada kita, maka kita itu akan semakin sayang kepada anak kita. Karena semakin sayang sehingga ada kemauan apapun anak kita itu kita kasih. Karena kita bangga, anak saya adalah anak yang penurut kepada orang tuanya. Nah, begitu juga kita selaku hamba Allah. Kalau kita itu senantiasa taat, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa sayang. Sayang ini adalah bukti dari Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Nah, maka dengan istiqomah ini insyaallah para jamaah rahimakumullah akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sudah istiqomah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan diselamatkan dari nerakanya Allah, diselamatkan dari azabnya Allah, dan kita akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi cuma 2 hadis saja ini tentang istiqomah. Jadi tidak banyak, hanya 2 hadis. 2 hadis tapi pelaksanaannya gimana Bapak? Mudah atau mudah? Lumayan ya, berat istiqomah itu. Mengatakannya mudah, istiqomah, tapi pelaksanaannya memang berat. Sehingga tadi dikatakan hadis ini adalah hadis yang paling berat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi hadis yang kedua ini kalau kita baca penjelasannya, la yathbutu bil akli thawabun wala iqabun wala hukmu syar'i innama yathbutu bisyar'i. Jadi
tidak akan bisa ditetapkan thawab pahala, wala iqabun dan siksaan, wala hukum syar'i dan hukum syariat, wa inama yasbutu bisyar'i. Jadi yang namanya thawab dan iqab itu tidak bisa ditetapkan menurut akal kita, menurut pikiran kita. Oh kayaknya mah pahalanya ini, oh kayaknya mah siksaannya ini. Jadi ketentuan pahalanya itu apa, siksanya itu apa, itu harus berdasarkan syariat, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah. Fadlullah ala ibadi awsa min a'malihi. Jadi keutamaan Allah kepada hambanya itu lebih besar daripada a'malihim, daripada amal mereka. Jadi amal kita itu di sisi Allah, ya, di sisi Allah jika dibanding dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita, itu lebih luas keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhibbu 'alallahi syai' la yastahiqu ahadun al-jannah bi amalihi wahdah ma lam tanalu rahmatullah. Jadi la yastahiqu, tidak akan berhak ahadun, salah seorang pun di antara kalian al-jannata, terhadap surga, bi amali, dengan amalnya, wahdah, hanya amalnya saja. Malam tanalhu rahmatullah, selagi amalnya itu tidak bisa menyampaikan kepada rahmat Allah. Jadi berarti kita beramal itu, amalnya ini harus mengantarkan kepada rahmat Allah. Maka amal agar menghantarkan kepada rahmat Allah itu yang pertama adalah al-istiqomah, kita istiqomah. Yang kedua isobah, beramalnya harus tepat. Jangan beramalnya itu salah gitu. Setelah tepat kita benar, artinya tepat benar melaksanakan amal, kemudian istiqomahlah, maka itu akan mendatangkan rahmat Allah. Makanya penting kita belajar itu, ya. Kita belajar, kita ngaji, ini amal kita sudah benar atau belum. Salat kita, wudu kita, haji kita, umroh kita, puasa kita, bisnis kita, apalagi itu, seluruh amal kita yang kita lakukan, ya, transaksi kita, ya, syirkah kita, ya, syirkah kita ini sudah benar atau belum, bermuamalah kita, bergaul kita sudah benar atau belum, bertetangga kita sudah benar atau belum. Nah maka itu harus ya tahu ilmunya. Nah kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ya tidak berbicara tentang bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, itu mah nanti berbicara terkait dengan masalah ya fiqhiyah, masalah fikih gitu ya. Bermuamalah yang benar bagaimana. Kalau kitab Riyadhus Shalihin ini hanya berbicara bagaimana ya memperbaiki suasana hati kita, suasana pribadi kita. Jadi menata pribadi kita agar pribadi kita itu menjadi ya indah begitu. Jadi berarti kalau ingin mendapatkan rahmat Allah tadi dua syaratnya. Pertama al-isobah, tepat dan benar dalam beramal. Yang kedua istiqomahlah dalam beramal. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun, masuklah kalian ke surga bima kuntum ta'lamun, dengan bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian lakukan, perbuat. Nah ini ada ayat Allah, masuklah kalian ke surga dengan apa-apa yang telah kalian lakukan. Berarti dengan kata lain, masuklah kalian ke surga dengan amal perbuatan kalian. Nah bagaimana dengan ayat ini? Surah An-Nahl ayat ke-23. Laisa istihqaqul jannah lidzatil amal. Ayat ini menyatakan laisa istihqaqul jannah lidzatil amal. Bukanlah untuk berhak mendapatkan surga itu lidzatil amal, dengan zat amal itu. Wa innama huwa liwa'dillahi ta'ala bidzalika. Innama huwa sesungguhnya mendapatkan atau berhak mendapatkan surga itu liwa'dillah, karena itu karena janji Allah. Jadi bukan karena amal kita. Sebetulnya itu semua karena janji Allah.
Karena Allah menjanjikan kepada orang yang melakukan amal dan terus menerus dalam amal tadi, maka Allah menjanjikan dia akan mendapatkan surga. Jadi bukan karena amal kita saja, itu karena janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau karena amal semata, siapapun yang beramal pasti dia akan berada di surga. Siapapun yang sholat pasti dia akan masuk surga. Siapapun yang puasa pasti dia akan masuk surga. Apakah seperti itu? Ternyata ada yang sholat tetapi dia itu tidak masuk surga. Ada yang puasa tetapi dia itu tidak masuk surga. Kita mungkin pernah mendengar hadis tentang orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, telah melaksanakan haji, telah melaksanakan umroh, pokoknya ahli ibadah, semua ibadah dia telah laksanakan. Tapi ternyata dia itu punya perbuatan buruk kepada orang lain. Itu perbuatan buruk kepada orang lain. Perbuatan buruk kepada orang lainnya itu akhirnya ini menghabiskan pahala ibadahnya itu. Maka kata Rasul, yang begitulah orang yang bangkrut, sehingga pahala ibadahnya itu diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia aniaya, zalimi, orang yang pernah dia fitnah. Habislah itu amal ibadahnya, maka akhirnya paturiha finnar, orang itu dilemparkan ke neraka. Jadi belum tentu ahli ibadah itu dia akan apa? Akan berada di surga. Maka ahli ibadah itu ya harus menjaga juga hal-hal yang lain. Gitu, hal-hal yang lainnya. Ibadahnya oke, bergaulnya oke, bermuamalahnya oke, dalam berbagainya oke gitu. Ya. Jangan ahli ibadah tapi di luar masjid bukan menjadi ahli ibadah, tidak mencerminkan ahli ibadah. Harusnya di luar masjid itu mencerminkan ahli ibadah, senantiasa taat kepada Allah. Maka Allah mengingatkan kepada kita, sholat itu harus dapat tanha anil fahsya wal munkar. Ini artinya apa? Agar sholat itu tidak hanya di masjid saja kita bisa menjaga diri, menjauhi fahsya dan munkar, tapi di luar masjid juga kita harus senantiasa siap menjauhi fahsya dan munkar tersebut. Itu para jamaah rahimakumullah. Maka kita bisa berada di surga itu sebetulnya bukan karena amal itu sendiri, tetapi karena janji Allah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan ayat yang tadi, laisa fi istita'ati basyarun ayyuwafiya haqqur rububiyyah wa fa inna ni'mallah katsirah wa yu'jiju al-insan an syukriha. Begitu. Jadi dikatakan dalam penjelasannya, laisa fi istita'ati basyarin, tidaklah di dalam istita'ah kemampuan seorang manusia ayyuwafiya haqqur rububiyyah untuk memenuhi hak-hak Allah, ya. Fa inna ma ni'mallah katsirah wa yujal insan. Jadi bukan karena kemampuan manusia bisa memenuhi hak-hak Allah akhirnya dia masuk surga. Fa inna ni'mallah katsirah, sesungguhnya ni'amallah, nikmat Allah itu banyak. Wa yajuju al-insan an syukriha, dan kadang manusia dia tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Jadi dia sudah ibadahnya sudah oke, amalnya sudah oke, tapi terkadang dia juga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia tidak berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah menyatakan wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jadi nikmat Allah itu begitu banyak. Al-a'mal as-sohalah sababun lidukhulil jannah wal fawz biha innama huwa bifadlillahi ta'ala wa rahmatihi wa minnatihi alal mu'minina ay ya'mala wa ay yaqrana
ma'al amal ad-du'a linaila rahmatullah wa taufiqihi bil jannah. Maka orang-orang yang beriman ketika beramal itu harus senantiasa amal itu dibarengi dengan ketepatan dalam beramal, amal itu dibarengi dengan keistiqomahan dalam beramal, dan jangan lupa juga amal itu disertai dengan doa, disertai dengan berdoa gitu. Jadi amal itu sudah benar, sudah istiqomah, jangan lupa kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala linaila rahmatillah, agar sampai atau mendapatkan rahmat Allah, wa taufiqihi, dan taufik Allah, pertolongan Allah, bil jannah, dengan surga. Jadi beramallah kita dengan benar dan tepat, beramallah kita dengan istiqomah, dan sertailah amal itu juga dengan doa. Jadi berasal beramal, ya Allah, semoga amal ini bisa menghantarkan kepada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, semoga amal yang aku telah lakukan seharian ini ya Allah bisa mendatangkan ridho-Mu ya Allah. Nah itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Minimal ya di ujung setelah kita melakukan seluruh amal perbuatan dalam satu hari, ya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar amal-amal yang kita perbuat di hari itu adalah amal-amal yang akan mendatangkan rahmat Allah, amal-amal yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jamaah rahimakumullah. Enggak, masih ada waktu. Nanti setelah istiqomah ini kita akan membahas bab tafakur bi azimi makhluqatillah wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umriha. Jadi tentang tafakur terhadap keagungan makhluk-makhluk Allah, dan bahwa dunia ini adalah fana, tidak selama-lamanya dunia itu akan hancur. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya. Mudah-mudahan ya setelah kita mengetahui resep-resep, ujangan-ujangan dari Rasulullah SAW, kita senantiasa bisa menata diri kita. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ya, monggo. Tadi disampaikan bahwa memang kita sebagai manusia pada umumnya betul selalu berbangga dengan ibadah-ibadah. Nah ternyata kan tadi dari ayat itu sendiri bahwa ketika dari rangkaian ibadah itu kita masuk ke surga, itu adalah dari janji Allah, gitu kan ya. Nah bagaimana pertama untuk senantiasa kita konsisten, terus yang kedua mungkin apakah di setiap ibadah itu supaya memang mengharapkan ridho Allah, selalu kita berdoa bahwa memang kegiatan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan diridhoi, insya Allah itu akan mendapatkan pahala, dan ujung-ujungnya bisa memenuhi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya. Ya. Jadi untuk kita ya bisa istiqomah itu, yang pertama yang harus kita miliki, kita harus punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmunya, tidak mengetahui ilmu, maka kita tidak akan bisa untuk ya istiqomah terus. Maka punyalah ilmu terkait dengan amal perbuatan kita, bagaimana amal perbuatan kita itu agar benar, agar tepat. Yang kedua, memang untuk istiqomah ini kita ya mau tidak mau harus punya lingkungan yang senantiasa mendukung kita. Jadi harus kita berada di lingkungan yang menjaga agar kita itu tetap taat, agar kita itu tetap ibadah, baik lingkungan itu lingkungan keluarga, baik lingkungan itu lingkungan ya masyarakat, baik lingkungan itu mungkin lingkungan ya sekupnya antara teman kita. Berarti kita harus punya teman juga, teman yang senantiasa mendukung kita untuk ya senantiasa beribadah, senantiasa taat.
teman dalam taat. Teman dalam taat. Jadi makanya kalau kita memiliki teman, memiliki relasi, ternyata kalau bergaul dengan teman itu kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Tapi kalau bergaul dengan teman si ini, oh ternyata saya itu semakin terdorong untuk ya ingat Allah, semakin terdorong untuk ibadah, maka jadikanlah tuh dia itu teman. Karena dia akan senantiasa menjaga kita. Dia akan senantiasa mengingatkan kita. Maka setelah kita menggali tentang ilmu terkait dengan amal yang akan kita lakukan, kemudian kita juga senantiasa ada dalam lingkungan yang memang mendukung kita untuk senantiasa ada dalam ketaatan, terus menerus ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir ya kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dalam kehidupan ini ada musuh kita yang nyata. Musuh kita yang nyata itu siapa? Adalah setan gitu. Ya setan itu tidak ingin kita tetap istiqomah. Enggak mau tuh. Pasti setan itu akan berusaha. Ketika kita senantiasa ingin beribadah terus, kita ingin taat terus, maka pasti akan ada tuh godaan-godaan setan. Godaan-godaan setan kepada kita. Maka godaan setan ini akan bisa kita hindari ketika tadi kita punya penguat, kita punya ilmu, kita punya penguat, dan kita juga senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau kita sudah istiqomah sebetulnya, nanti itu kita akan menjadi orang yang mukhlas. Jadi ada orang yang mukhlis, orang yang ikhlas semata-mata karena Allah untuk beramalnya, itu adalah dari diri kita. Tapi ada orang yang mukhlas. Mukhlas itu apa? Orang yang memang itu sudah dijadikan orang berikhlas, orang yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah mukhlas ini tidak akan mempan dari godaan setan. Itu. Karena Allah telah menjaganya. Allah telah menjaganya, ya. Jadi memang itu yang jadi musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Syaitan itu kita harus mengetahuinya. Ada setan apa? Ada setan bungkul kan, kata orang Sunda. Ada setan bungkul, setan yang kelihatan, ada setan yang tidak kelihatan. Setan yang kelihatan apa? Minal jinnati wan nas. Setan itu ada dari golongan jin, tidak kelihatan. Wan nas, ada dari golongan manusia yang kelihatan nampak. Jadi ada manusia yang memang ya perilakunya suka menggoda kita, gitu. Menggoda kita, inginnya itu menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan ya semua itu kita bisa menjaga diri kita untuk kita senantiasa menjadi orang yang istiqomah, ya. Istiqomah. Atau yang lainnya juga mungkin bisa kita agar istiqomah itu kita berusaha menjadi agen-agen kebaikan. Agen-agen kebaikan itu apa? Orang yang mengajak kepada yang lain untuk berbuat baik. Kalau kita ingin istiqomah dalam ibadah, yuk kita ngajak kepada yang lainnya untuk beribadah. Karena kalau kita menjadi pengajak kebaikan, maka ya sedikitnya akan ada motivasi. Masa saya yang ngajak dia sholat, kok saya tidak sholat, gitu. Masa saya ngajak berjamaah, kok saya tidak berjamaah, gitu. Ini akan ada jadi dorongan. Maka jadilah tuh pengajak dalam kebaikan, pengajak dalam ketaatan, gitu. Makanya kata Rasul, balighu anni walau ayah, sampaikanlah tentangku itu walau ayah, walaupun satu ayat. Nah bisa juga dengan wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada? Ya, Bagaimana cara kita mengajak orang yang dia paham gitu tentang kewajiban kita seorang muslim, ya kan, sholat. Tapi kalau orang itu nggak melaksanakan sholat gitu kan. Nah, bagaimana? Apakah kita caranya orang yang tidak sholat itu misalkan akan masuk neraka kan? Yeah. Karena kita juga belum tentu ya.
Islam gitu kan, menjalankan sholat tapi dia melakukan sholat gitu, dia paham gitu, gimana caranya? Iya. Makasih. Jadi kalau orang yang berilmu itu, orang yang tahu itu, memang salah satu sifatnya adalah sombong, gitu. Maka kalau kita di hadapan orang yang berilmu, kita jangan seperti mengajarkan kepada mereka, begitu. Kalau kita seperti mengajarkan ini itu ya, gitu. Maka kita akan memang kamu atau apa mungkin gitu, mungkin nanti itu mungkin akan ada pertanyaan balik yang akan memojokkan kita. Maka ya salah satu ngajak orang yang berilmu itu yang mungkin salah satunya kita bisa kontaknya bertanya gitu. Oh, Pak, saya itu sebetulnya saya gak ngerti ini, gak ngerti itu. Bagaimana kalau ada orang seperti ini, seperti itu, nah gitu. Mungkin dalam konteksnya bertanya, konteksnya bertanya sehingga dari pertanyaan itu ya mudah-mudahan jadi tergugah, gitu. Dan memang ya kita juga kan tidak tahu apakah dengan cara kita mengajak melalui bertanya itu tergugah hanya dia mendapatkan hidayah. Nah kita tidak tahu. Rasul saja kan ketika menginginkan pamannya Abu Thalib masuk surga. Jadi pamannya Abu Thalib itu luar biasa. Yang nalkinin itu Rasul. Jadi ketika meninggal dunia itu Rasul mengatakan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, gitu kan. Rasul masih berharap mudah-mudahan di akhir hayatnya itu pamannya itu berkata la ilaha illallah, beriman, tapi tidak begitu. Jadi memang kita itu hanya bisa ya berusaha sesuai kemampuan kita, kemudian kita berdoa. Maka setelah kita salah satunya dengan ya gaya bertanya, gaya minta penjelasan gitu ya, gaya ya tidak kita menggurui, tapi kita mengaku bahwa kita itu ada di bawahnya gitu, kita merendah di hadapannya begitu. Makanya mudah-mudahan dengan itu ini bisa tertunjuk kepada hidayah. Dan setelah itu jangan lupa kalau kita mau mengajak orang lain itu libatkan Allah. Ya Allah, sebetulnya saya ingin menjadikan teman saya ini menjadi orang yang ya sama-sama dengan saya senantiasa ibadah, agar saya punya teman untuk beribadah sehingga saya menjadi termotivasi karena teman saya ini ada dengan saya untuk beribadah. Makanya sertai dengan berdoa kepada sekarang saya ingin berusaha memberikan mengajak dia, ya Allah, mudahkan lisan saya ini ya Allah untuk bisa menjadi wasilah pelantara hidayah dia agar senantiasa ada dalam ketaatan gitu. Jadi ya silahkan, itu karena beda orang nanti beda faktanya kalau gaya komunikasi gitu ya, maka harus dilihat orang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah rahimakumullah, sudah jam 6:03. Sebentar lagi kita akhiri saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqomah sehingga kita bisa mendapatkan rahmat Allah dan kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kembali bersama-sama. Dan mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita ada yang sedang kesulitan, kesusahan, Allah angkat sulit susahnya ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, di antara jamaah kita, di antara tetangga kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita yang memiliki cita-cita, hajat, keinginan, Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginannya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Allah hadihini wa likulli niyatin salihah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.